Halo sahabat Omi, akhirnya kita bertemu lagi nih di akhir pekan ini di podcast Bincang-Bincang Santai bersama Rumah Konsul. Apa kabar sahabat Omi semuanya? Semoga kita semua sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Lauren dan Afina. Halo sahabat Omi. Kak Vina gimana kabarnya minggu ini? Alhamdulillah baik ya Kak, dan semoga sahabat Omi juga dalam keadaan baik ya. Amin, amin. Oke, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai lagi nih kayak biasanya. Tapi minggu ini kita nggak cuma berdua doang, kita kedatangan tamu spesial. Seru banget nih. Kita kedatangan Kak Katarina. Halo Kak Katarina, boleh disapa dulu sahabat Omi di rumah? Halo sahabat Omi di rumah, salam kenal ya. Perkenalkan, nama aku Katarina Pujastuti, tapi biasa dipanggil Katrin. Jadi biar kita makin dekat ini ya bisa panggil Katrin aja. Gitu. Aku juga salah satu intern di Rumah Konsul ini. Salam kenal ya. Salam kenal Kak Katrin. Oke, Kak Katrin, jadi gimana nih kabarnya? Dan akhir-akhir ini sibuk apa aja? Puji Tuhan, baik ya, sehat-sehat. Semoga teman-teman semua juga sehat di rumah gitu ya. Kalau untuk kesibukan saat ini, aku sedang sibuk magang nih ya, sibuk magang di Rumah Konsul dan juga mencoba untuk masukin lowongan pekerjaan gitu kan, sambil mencari pengalaman juga nih gitu. Terkadang juga ini di rumah belajar mandiri juga gitu di rumah, kadang misalnya belajar sesuatu hal yang baru gitu ya, belajar mandiri aja. Gitu. Oke, banyak-banyakin pengalaman ya Kak. Benar. Iya. Oke, kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang seru nih. Salah satu kegiatan yang mungkin menjadi salah satu kegemaran sejuta umat, yaitu menonton film, series, drama, atau apapun itu. Pasti banyak dari kita, termasuk sahabat Omi sendiri, yang gemar menonton film kan, baik itu film buatan Indonesia maupun dari luar negeri. Hayo sahabat Omi yang suka nonton film, absen komen di bawah ya. Wah, pastinya banyak banget ya Kak yang suka atau seneng banget tentang nonton film ini. Terus gimana nih Kak Katrin sendiri, apa seneng juga nonton film atau gimana nih Kak? Oke, kalau aku itu dulunya seneng banget, gila parah sama nonton film, terutama drakor ya, pasti teman-teman bener banget. Ya, dulu aku sampai kadang ya emang lupa waktu gitu ya. SMA, SMP tuh masih sering nonton drakor. Cuma untuk sekarang ini semenjak kuliah tuh udah jarang banget nonton gitu kan. Karena kegiatan organisasi dan kepanitiaan, sibuk-sibuk gitulah. Jadi udah jarang. Kalau sekarang itu lebih ke nonton YouTube gitu ya, nonton podcast gitu, atau series di Disney gitu. Itu pun kalau mood aja sih. Gitu. Oke. By the way nih teman-teman di sini dan sahabat Omi, tahu nggak sih ternyata semenjak pandemi ini tuh operator Indonesia sendiri tuh mencatat data aktivitas streaming masyarakat itu meningkat sangat tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya, dan peningkatan ini tuh terbukti dengan meningkatnya penggunaan aplikasi streaming film kayak Netflix, Viu dan sebagainya yang sahabat Omi tahu. Wah, mungkin ini efek selama pandemi kita banyak di dalam rumah ya, jadi menonton film itu di aplikasi streaming menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk menghabiskan waktu, karena salah satu alasannya antara lain ya harga terjangkau dan bisa diakses kapanpun dan di gadget apapun, misal di laptop atau di HP sambil rebahan gitu kan. Bener banget sih. Bener. Nah, kayaknya dari data tadi tuh ada aku deh di dalamnya, karena kebetulan aku pribadi. Nah, kan kebetulan aku semenjak pandemi ini jadi suka nonton film di Netflix dan YouTube nih. Nah, kalau Kak Katrin sama Kak Vina sendiri gimana? Apakah merasa begitu juga? Siapa dulu nih? Bener banget. Kak Katrin dulu, Kak Katrin. Katrin dulu deh. Oke. Bener banget ini. Bahkan ya semenjak ada Netflix nih ya, banyak banget gitu kan yang ngeluarin film, drama atau series yang seru-seru banget nih. Bahkan sampai viral gitu. Kayaknya di mana-mana tuh bahas drama film yang viral itu, entah di IG gitu, pakai
semuanya tuh membahas itu. Benar juga nih yang disampaikan Lauren tadi, bahwa aksesnya pun jadi gampang kan, kita nggak perlu lagi repot-repot mungkin ke bioskop gitu ya, cukup di rumah siapin popcorn gitu ya, siapin ruangan sendiri gitu, itu bisa nonton gitu. Iya. Iya, Terus benar banget. bisa sambil ngemil dan lain gitu, mau di jam kapanpun kita bisa langsung nonton gitu. Bener banget sih itu. Oke. Terus nggak dipungkiri ya kalau kita nonton film atau series kesukaan, apalagi yang emang bagus banget, itu kan kita jadi lupa waktu nggak sih? Kayak Bener misalnya, banget. ya kan? Ya teman-teman juga kayak gitu kan. Misal habis beraktivitas nih seharian, terus jam 10 malam, harusnya kan tidur ya jam 10, terus bosen nih nggak bisa tidur, ngapain ya? Terus iseng-iseng scroll HP, ngecek Netflix gitu kan. Ada film series baru nih, nonton satu episode dulu, besok lanjut lagi gitu, katanya satu episode aja. Tanya. Akhirnya kebablasan ya, Kak. Terus kasihkan nonton, nggak sadar nih jari tangan pencet icon next episode terus gitu. Tahu-tahu Ternyata jam sampai 3. habis tuh. Iya, terus tahu-tahu jam 3 pagi. Waduh, sering terjadi nggak sih? Sering banget. Bener. Iya, bener banget tuh. Apalagi kalau misalnya udah kayak gitu kan, rasa penasarannya tinggi ya. Kayak tadi ya, udah selesai episode 1 gitu kan, penasaran nih episode 2-nya nih kayak gimana. Udah selesai episode 2, lanjut episode berikutnya. Ada mungkin ya, Sobat Umi di rumah mungkin sampai akhirnya habis semua episode ditonton gitu kan. Ya. Nggak sadar gitu. Tapi ya nih Sobat Umi di rumah, kita nih perlu hati-hati nih. Jangan-jangan kita sedang melakukan yang namanya binge watching gitu. Nah, kalau misalnya binge watching ini, atau misalnya kita sering sebutnya sebagai nonton maraton gitu ya, sering dilakukan terus-menerus, itu ternyata berbahaya. Kita perlu waspada nih Sobat Umi. Jangan-jangan kita juga udah tingkat awareness kita itu menurun gitu, sampai kita nggak sadar gitu. Jangan sampai kita lengah juga nih, malah nanti takutnya bakal jadi bencana buat diri kita sendiri gitu. Ya bener banget sih Kak, karena kan seperti yang udah dijelaskan sama Kak Lauren sama Kak Katrin juga, kalau misalnya sering banget kan kita mengalami atau kita sendiri ngelakuin hal itu ya Kak. Tapi sebenarnya binge watching ini apa sih Kak? Maksudnya penjelasan lebih rincinya tuh apa binge watching ini gitu? Jadi binge watching ini adalah suatu kegiatan gitu ya, suatu kegiatan atau aktivitas yang dimana saat kita tuh menonton lebih dari 2 episode dari satu judul drama atau series dalam satu waktu. Nah, atau kita sering kenal atau sebut itu sebagai nonton maraton gitu. Ayo nih, siapa nih Sobat Umi di rumah, atau mungkin Lauren dan Vina gitu ya, hobi ini nonton maraton. Hobi sih, sering sih. Iya. Nah, Ya itu sih binge watching tadi. Nah, sebenarnya kan Kak, kalau misalnya untuk biar kita nggak gabut aja atau untuk mengisi waktu luang kita, kan sebenarnya banyak tuh hal atau alternatif lain yang bisa kita lakukan. Nah, terus kenapa banyak banget orang-orang yang lebih memilih untuk melakukan binge watching ini gitu? Kan sebenarnya banyak, misalnya kayak mungkin kita baca buku mungkin, tapi kenapa dari survei sendiri lebih banyak yang memilih untuk melakukan binge watching ini Kak? Sebenarnya ada banyak faktor penyebab nih kenapa seseorang itu bisa melakukan binge watching atau nonton maraton itu sendiri. Bisa jadi nih orang yang melakukan binge watching ini adalah sebagai bentuk pertama, sebagai bentuk pelarian dari tekanan kehidupan. Misal nih, kalau contohnya dari mahasiswa itu lagi penat-penatnya gitu ya, banyak tugas, banyak deadline. Ya ini adalah bentuk binge watching ini adalah bentuk pelarian mereka gitu. Lalu bisa juga sebagai bentuk sarana hiburan. Lalu bisa juga karena memang mereka sudah terbiasa ya gitu, atau menjadi habit mereka untuk nonton secara terus-menerus gitu. Lalu bisa juga faktor lainnya, cara mereka untuk bisa menghabiskan waktu. Jadi misalnya mereka udah mau ngapain lagi ya, kayak Lauren bilang tadi, udah selesai ini semua, terus mau ngapain lagi ya, iseng-iseng akhirnya nonton gitu kan, tapi ya akhirnya keterusan gitu. Lalu bisa juga sebagai bentuk untuk mendapatkan informasi gitu.
informasi tertentu, bisa juga sebagai sarana belajar, dan juga mengenal karakter-karakter yang ada di tontonan tersebut, atau juga bisa faktor lainnya sebagai teman gitu, teman dalam kesendirian gitu kan. Mungkin kalau ini relate banget buat teman-teman yang ngekos gitu ya kan, ngekos sendiri gitu kan, hiburannya ya memang jadinya nonton gitu kan, nggak ada yang ini, apalagi misalnya kalau teman-teman yang lain pada sibuk gitu kan. Jadi kita mencoba untuk menjadikan binge watching ini malah jadi teman dalam kesendirian gitu. Gitu sih. Wah, ternyata ini ya alasan atau penyebab kenapa orang-orang itu banyak melakukan binge watching atau nonton maraton. Tapi yang pengen aku tanyakan tuh sebenarnya apakah dengan kita melakukan binge watching atau nonton maraton ini tuh ada manfaatnya nggak sih, Kak? Nah, ini nih mungkin yang teman-teman belum tahu. Ternyata binge watching ini ada loh manfaatnya. Kalau kita lihat dari faktor penyebab tadi, ada beberapa manfaat yang didapat dan dari kegiatan binge watching atau nonton maraton ini. Pertama, kita jadi mampu mengatasi rasa bosan kita gitu ya. Ya kan tadi sebagai faktor hiburan gitu ya. Lalu bisa membantu memperbaiki mood kita yang tadinya mood kita kurang bagus gitu ya, kurang baik, mungkin jenuh gitu, mood kita jadi lebih baik gitu, terhibur gitu. Lalu manfaat lainnya membantu mengatasi rasa kesepian kita. Kita tadi sebagai teman kesepian, ini ya itu ternyata sebuah manfaat juga gitu kan. Dan yang terakhir itu manfaatnya adalah untuk membantu memulihkan diri kita dari tekanan dan juga stres yang sedang kita hadapi gitu. Oke, wah bener banget sih Kak, sangat relatable gitu buat aku sendiri. Karena emang kalau kita bosan atau nggak mood ngapain ya, yaudah deh nonton, ujungnya nonton juga gitu. Bener. Tapi sebelum kita lanjut lagi nih, sebenarnya aku tuh penasaran nih Kak, kan tadi kita udah bahas tentang manfaat dari binge watching sendiri. Nah, seperti yang kita tahu, kalau misalnya binge watching ini kan merupakan salah satu kegiatan yang kalau menurut aku menguras waktu sih Kak, karena kan kadang kita udah nggak sadar nih kita maraton film atau drakor, jadinya kan sangat menguras waktu kita. Nah, apakah ada dampak negatif yang akan ditimbulkan dari kita melakukan binge watching ini? Nah, ini nih, enggak. Segala sesuatu yang berlebihan nih ya, pasti punya efek atau dampak yang negatifnya gitu. Begitupun dengan kegiatan binge watching ini, di mana ada dampak negatifnya nih jika kita melakukan kegiatan ini secara terus-menerus gitu. Atau mungkin bahkan sampai yang kayak tadi Vina bilang gitu ya, menguras waktu gitu ya, membuang-buang waktu gitu. Apa saja gitu dampak negatifnya? Pertama, tentunya bisa mengganggu waktu tidur kita gitu dan menurunkan kualitas tidur kita karena kita memilih untuk bergadang mungkin ya, atau bahkan nggak tidur sama sekali untuk kita bisa nonton secara terus-menerus gitu ya. Lalu hal ini ternyata juga membuat kegiatan sehari-hari kita terganggu dan kita akhirnya menjadi lelah dan kurang tidur. Nah, selain itu dampak negatifnya ternyata binge watching ini juga membuat kita terisolasi dari kehidupan sosial kita karena kita memilih untuk terus menonton gitu ya, nonton sendiri, apalagi mungkin di anak-anak kos gitu ya, hanya menonton dalam kamar. Akhirnya kegiatan sosial kita di luar dari kosan ini kurang gitu karena menghabiskan waktu nonton itu. Lalu habis itu kita jadi nggak bisa mengontrol diri kita gitu untuk berhenti menonton, sehingga kita akhirnya menunda-nunda nih. Atau misalnya kita sering sebut prokrastinasi nih ya, buat mahasiswa-mahasiswa nih ya, kita akhirnya menunda-nunda gitu, menghabiskan waktu untuk akhirnya mengabaikan tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan kita yang harusnya harus dikerjakan saat itu gitu kan. Dan ternyata binge watching ini atau menonton maraton ini juga mampu menurunkan kemampuan otak kita gitu. Karena tadi otak kita kan secara terus-menerus nonton ya, jadi kita tuh kurang mendapatkan stimulus-stimulus di otak kita. Itu ternyata juga mempengaruhi gitu. Dan yang terakhir itu adalah dampak negatifnya,
karena kita nonton duduk ya, sambil duduk gitu ya, atau mungkin rebahan gitu ya, kita jadi kurang gerak, kurang olahraga Bener gitu kan, banget. ngerasa nanti ujung-ujungnya kayak aduh pinggang aku mulai sakit atau mungkin punggung aku pegel-pegel gitu ya. Dan ternyata binge watching ini juga mampu memicu nih penyakit-penyakit serius gitu, dan bisa meningkatkan resiko kematian dini loh. Serem banget nggak sih? Wow, ternyata dampaknya tuh lumayan serem juga ya, Serem. apalagi yang terakhir gitu. Tapi bener banget sih Kak, maksudnya ini relate banget juga dengan aku yang misalnya kita jadi terisolasi gitu Kak, karena kan kita nonton udah nggak tahu waktu, tiba-tiba misalnya nih kita nonton dari sore, terus wah tiba-tiba udah malam, jadi udah nggak ada waktu buat ketemu teman, udah nggak ada waktu buat makan, sampai makan aja bisa lupa loh, bener-bener. Bener. Jadi Bener. benar sih kalau kita nggak tidak bisa untuk mengontrol waktu kita sendiri ya bakal terjadi dampak-dampak yang sudah Kak Katrin sebutkan tadi ya. Nah terus nih Kak, aku juga pengen nanya nih sama Kak Katrin. Nah dari Kak Katrin sendiri, apa ada cara agar misalnya kita terhindar nih dari dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari si binge watching ini Kak? Oke, untuk kita bisa terhindar nih dari dampak buruk atau negatif dari binge watching ini, kita bisa melakukan beberapa tips nih atau cara. Yang pertama tentunya kita harus membuat batasan. Membuat batasan, misalnya batasan episode mana yang mau kita tonton setiap harinya. Misal kita cukup nonton 1-2 episode saja per hari. Jadi kalau misalnya kita udah pengen nonton episode selanjutnya, oke, ini udah lebih dari batasan aku, nggak boleh. Maksudnya aku bisa nonton itu di hari berikutnya gitu. Setelah itu kita bisa melanjutkan aktivitas atau tugas lainnya gitu. Setelah tadi kita membuat batasan episode mana yang mau kita tonton, selanjutnya kita perlu lagi membuat batasan untuk waktu kita menonton gitu. Misalnya kita menghabiskan waktu 1-2 episode itu ya kira-kira 2-3 jam gitu. Jadi kita hanya butuh untuk menonton itu 2-3 jam per hari saja gitu. Dan kita tentukan waktunya yang baik itu kapan. Misalnya aku akan menonton 3 jam. Boleh menonton 3 jam setelah aku menyelesaikan tugas-tugas yang prioritas buat aku gitu. Misalnya aku udah selesai mengerjakan tugas kuliah, aku udah selesai mengerjakan tugas rumah gitu. Aku boleh nonton dan aku nggak boleh lebih dari 3 jam gitu per harinya. Lalu temukan lagi nih aktivitas lain untuk sebagai penyeimbang gitu. Misalnya dengan olahraga, membaca buku, memasak dan lain sebagainya. Sehingga membuat kita tuh nggak menghabiskan banyak waktu untuk menonton saja. Jadi waktu kita jauh lebih bermanfaat gitu ya. Dan yang terakhir itu kita pastikan kalau kita tuh punya cukup waktu untuk tidur gitu ya. Hal ini berguna banget dan penting banget buat kesehatan kita, baik kesehatan fisik maupun psikis kita gitu ya. Hal ini berguna karena kita nggak lagi mengorbankan waktu tidur kita dengan menonton terlalu banyak, bahkan sampai membuat kita kelelahan gitu. Wah, bener banget sih ini tips dari Kak Katrin, soalnya aku juga sudah menerapkan salah satu dari tips yang Kak Katrin berikan itu tadi, seperti aku membatasi episode itu Kak, walaupun sebenarnya aku ingin untuk, pengen banget nih lanjutin, tapi kayak udah ada kesadaran dari diri sendiri gitu loh Kak, yang enggak, aku tuh harus membatasi episode ini, jadi malam ini jatahku cuman sampai 2 episode, nanti lanjut lagi deh besok. Nah itu sangat ngaruh banget, dan itu juga pastinya akan terhindar dari dampak-dampak negatif yang seperti Kak Katrin sebutkan tadi. Wah, seru banget ya Kak Lauren pembahasan kita hari ini bareng Kak Katrin. Kita tuh sudah mendapatkan insight baru dari pembahasan kita ya Kak, seperti kita sudah tahu nih sebenarnya apa sih itu binge watching, terus kita juga sudah tahu alasan orang-orang kenapa nih sampai mereka memilih untuk melakukan binge watching sendiri, terus kita juga sudah tahu manfaat dari melakukan binge watching. Selain itu juga kita sudah mendapatkan
insight tentang kalau misalnya nih kita melakukan binge watching ini secara terus-menerus, dampak apa sih yang akan terjadi pada diri kita. Nah, jadi untuk menghindari dampak-dampak negatif itu, kita sekalian sudah mendapatkan tips nih dari Kak Katrin. Iya, bener banget. Oke, nggak kerasa ya, Vin, kita udah lama banget ngobrolnya sama Kak Katrin hari ini. Seru banget, parah. Dan ya, hari ini kita banyak belajar nih soal binge watching yang sebelumnya mungkin teman-teman dan sahabat Omi semuanya belum tahu. Nah, oke, terima kasih nih buat Kak Katrin yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk sharing bareng kita di podcast Rumah Konsum minggu ini. Sama-sama ya, Loren dan Kina. Aku senang banget juga diundang gitu untuk bisa ngobrol-ngobrol santai gitu kan. Dan tentunya pasti punya manfaat gitu ya untuk menyebarkan ilmu dan informasi pengetahuan ke sobat-sobat Umi di rumah gitu. Ya, Oke, Kak Katrin. Makasih ya Kak Katrin sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan Kak Katrin nih. Jadi mungkin sharing pada hari ini kita cukupkan sampai sini dulu ya Kak. Semoga kita semua dan sahabat Om yang di rumah bisa mendapatkan insight dari pembahasan kita bareng Kak Katrin pada siang hari ini ya Kak. Dan semoga nih Kak Katrin selalu sehat selalu dan semoga kita bisa berjumpa kembali nih Kak di sharing section di episode selanjutnya. Dan untuk sahabat Om yang lagi di rumah, tetap selalu menjaga kesehatan fisik dan kesehatan mental ya. Karena seperti yang kita ketahui ya Kak, kita sekarang masih dihadapkan dengan situasi pandemi yang entah kapan nih selesainya. Jadi sehat terus untuk Kak Katrin dan Kak Lauren juga gitu. Amin. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bye-bye.